Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas apa sih polymerase chain reaction atau yang biasa kita kenal dengan PCR. Adapun topik bahasan kita kali ini, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar PCR, tahapan-tahapannya apa saja, kemudian pengaplikasian atau kegunaan dari PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik untuk memperbanyak urutan DNA tertentu secara in vitro dengan cara penanganan primer sebagai prekursor menggunakan DNA polimerase. Metode PCR pertama kali diperkenalkan oleh Mullis dan kawan-kawan dari Cetus Corporation. Umumnya, untuk melakukan diagnosis yang membutuhkan spesifitas dan sensitivitas yang tinggi, contohnya yaitu deteksi penyakit keturunan, identifikasi sidik jari genetik, diagnosis penyakit menular, cloning gen, pengujian paternitas, dan komputasi DNA. Jenis-jenis PCR ada berbagai macam. Yang pertama ada restriction fragment length polymerism, ada inverse PCR, nested PCR, quantitative PCR, kemudian ada reverse transcriptase PCR. Yang terakhir ada random amplified polymorphic DNA. Untuk mengetahui keberhasilan PCR yang kita lakukan, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu PCR. Yang pertama ada konsentrasi dan kualitas dari DNA. Yang kemudian ada temperatur dari annealing dari kedua primer. Kemudian ada enzim polimerase. Yang keempat, ada jumlah siklus PCR, dan yang terakhir dapat dipengaruhi oleh DNTP. Pada prinsip PCR digunakan prinsip thermocycler, di mana thermocycler sendiri merupakan prinsip berdasarkan siklus suhu pada waktu tertentu. Prinsip kerja PCR adalah pemeriksaan molekuler dengan cara duplikasi atau amplifikasi dari DNA yang awalnya berjumlah sedikit menjadi banyak sehingga terdeteksi. Kemudian ada teknik perbanyakan amplifikasi urutan DNA tertentu secara in vitro dengan cara pembanyakan primer sebagai prekursor menggunakan DNA polimerase. Kemudian ada dapat diaplikasi menjadi ukuran yang lebih besar dan banyak. Kemudian, komponen-komponen dalam PCR yaitu ada DNA target yang berisi urutan yang akan diamplifikasi. Kemudian ada pasangan oligonukleotida primer yang menentukan urutan yang akan diamplifikasi. Kemudian ada nukleotida DNTP yang merupakan unit tunggal dari basa nitrogen yang pada dasarnya merupakan bahan penyusun untuk untaian DNA baru. Yang terakhir ada larutan penyangga untuk mempertahankan pH dan kekuatan ion larutan reaksi yang sesuai dengan aktivitas enzim. PCR secara garis besar digunakan untuk menggandakan jumlah molekul DNA pada target tertentu dengan cara mensintesis molekul DNA baru yang berkomplement dengan molekul DNA target. Kemudian melalui bantuan enzim dan oligonukleotida sebagai primer dalam suatu thermocycler. Primer di sini digunakan sebagai pembatas fragmen DNA yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksil pada ujung 3 aksen yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Kemudian primer yang didapatkan didesain kembali pada software Primer 3+. Pada template DNA ada fragmen DNA yang akan diamplifikasi atau diperbanyak pada template. Kemudian urutan DNA yang akan diamplifikasi sudah diketahui, seperti sumbernya dari darah, sperma, jaringan lain, koloni bakteri, plak atau DNA murni. Kemudian DNA template yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal terpenting tentang template adalah kemurnian dan kuantitas. Pada primer merupakan oligonukleotida pendek yang terdiri dari 17 sampai 30 NT. Yang dapat menentukan fragmen yang akan teramplifikasi dibatasi oleh primer forward dan reverse. TM merupakan suhu di mana separuh dari rantai DNA sudah terpisah, di mana nilai TM itu harus sama. Kemudian persen gizi, sekitar 50-60% tidak mengandung basa berulang lebih dari 3 basa, terutama pada basa guanin. Temperatur annealing antara primer forward and reverse diusahakan serupa. Diusahakan primer tidak saling berkomplement, baik antara ujung-ujung dalam satu primer atau antara primer forward and reverse. Dan ditambahkan sisi pengenalan enzim restriksi pada ujung 5 aksen dari primer. Enzim Taq DNA polimerase berasal dari Thermus aquaticus. Pada 90 derajat Celcius pada waktu paruh 2 jam tidak mempunyai aktivitas eksonuklease. Akibat tingkat kesalahan replikasi DNA relatif tinggi, kemudian pada ujung 3 aksen ditambahkan DAP enzim PFU DNA polimerase.
Untuk enzim PFU DNA polimerase yang berasal dari Pyrococcus furiosus yang mana pada suhu 95 derajat Celcius selama 90 menit akan berada di aktivitas masih di rentang 90%. Mempunyai aktivitas eksonuklease yang menghasilkan DNA ujung tumpul. DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. DNTP mengikat ion magnesium kation sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion, yang mana nanti diperlukan untuk reaksi polimerase. Kemudian ada komponen-komponen pendukung seperti larutan buffer PCR, yang umumnya mengandung 10-50 mM tris HCl pada pH 8,3-8,8 pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian ada 50 mM KCl. Kemudian ada 0,1% gelatin atau BSA, bovine serum albumin. Kemudian ada Twin 20 sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan Trixton X 100 sebanyak 0,1%. Kemudian ada magnesium klorida yang merupakan pokok faktor dari magnesium kation. Kemudian kita akan masuk ke dalam siklus PCR. Dalam siklus PCR, yang pertama ada tahapan denaturasi, di mana denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA tunggal. Suhu denaturasi berkisar 92-96 derajat Celcius selama 3 menit untuk mendenaturasi awal dan 1 menit untuk setiap siklus. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi secara cepat dan waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim. Kemudian setelah DNA terdenaturasi menjadi DNA tunggal, masuk ke dalam proses annealing, di mana annealing merupakan proses penempelan primer, yang mana proses annealing ini berlangsung selama 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, maka semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur yang digunakan annealing adalah antara 37-72 derajat Celcius, dan suhu yang paling sering digunakan antara 50-60 derajat Celcius. Kemudian setelah primer menempel pada cetakan, lanjut ke dalam proses eksistensi atau elongasi. Elongasi merupakan proses pemanjangan untai DNA yang mana suhu bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target, yang mana umumnya dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius selama 1-3 menit setiap siklusnya, dan 3-5 menit pada tahap akhir. Berikut visualisasi reaksi berantai polimerase PCR. Dimulai pada proses pemisahan atau denaturasi pada suhu 94-96 derajat Celcius, di mana DNA yang memiliki untai ganda akan terdenaturasi menjadi DNA tunggal. Kemudian ketika DNA sudah menjadi untai tunggal, maka proses annealing atau penempelan akan terjadi pada suhu kurang lebih 68 derajat Celcius, namun pada umumnya akan terjadi pada suhu 50-60 derajat Celcius. Setelah penempelan primer akan terjadi pemanjangan atau elongasi pada suhu kurang lebih 72 derajat Celcius selama 1-3 menit setiap siklusnya dan 3-5 menit pada tahap akhir. Kemudian ada contoh pengaplikasian atau kegunaan PCR. Contohnya yang pertama yaitu pemetaan genom dan penentuan fungsi gen. Yang kedua itu untuk diagnostik penyakit. Contohnya seperti pengujian penyakit genetik prenatal, deteksi dini kanker, dan juga infeksi virus. Yang ketiga bisa digunakan untuk deteksi gen resistensi obat. Kemudian bisa digunakan dalam bidang forensik untuk mengetahui DNA fingerprint. Kemudian bisa digunakan juga sebagai teknik DNA rekombinan. Penggunaan PCR dalam genome mapping dan juga gene function determination digunakan untuk mengamplifikasi fragmen berukuran kecil, menyebabkan PCR dapat digunakan untuk memperbanyak sampel-sampel yang terlalu kecil, sehingga memungkinkan untuk dianalisis. Kemudian, untuk deteksi penyakit virus dapat menggunakan PCR melalui amplifikasi dari DNA virus. Hal ini dikarenakan PCR adalah teknik analisis yang sangat sensitif, maka bisa dilakukan segera setelah infeksi. Kemudian, dalam bidang forensik, PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi sekuens DNA tertentu yang khas untuk setiap orang. Kekhususan dari pola DNA yang diidentifikasi dengan teknik menghasilkan sidik jari genetik.
Kemudian ada teknik DNA rekombinan yang mana PCR banyak digunakan untuk mengamplifikasi gen yang dapat disisipkan ke genom target melalui rekombinan homolog atau yang lebih umum disisipkan ke vektor yang membawa DNA tersebut ke organisme target. Contohnya adalah plasmid. Sekian dari kami penyampaian tentang PCR. Berikut merupakan jurnal-jurnal yang kami gunakan untuk referensi materi yang kami sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya.